Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Aprilia dari tingkat 1A. Saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa terhadap anti korupsi. Contohnya, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, moralitas. Yang kedua, identifikasi korupsi. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat itu ada generasi masa depan. Berikut adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, moralitas. Yang kedua, identifikasi korupsi. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat itu ada generasi masa depan. Peran mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, untuk mendapatkan peran secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal untuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Lalu di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa yang menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang efektif. Tanpa melalui cara-cara yang curang, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana. Penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya, pada tahap terakhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar. Secara formal, mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang emban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dari pemberian semangat sekaligus memberikan contoh dalam penerapan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Salah satunya, contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa penurunan Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran aktif preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada masyarakat, sekaligus mengkritisi peraturan yang tak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan, berupa demonstrasi ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemukan pada pihak yang berwenang.
Lalu selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan pada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta tekanan pada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun bentuk opini publik. Faktor terjadinya korupsi, pertama politik. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling umum yang mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau yang biasa kita kenal itu tindakan sogok menyogok yang sangat sering terjadi. Korupsi suap biasanya terjadi untuk kepentingan khusus seperti untuk naik jabatan, suap untuk menutupi suatu hal. Yang kedua, ekonomi. Desakan ekonomi membuat seorang karyawan yang merasa gajinya kurang mencukupi melakukan korupsi. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa pencurian uang negara atau uang rakyat. Korupsi yang dilandasi oleh faktor ekonomi inilah yang membuat negara kita kurang maju, karena uang yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, hukum. Tindakan korupsi berupa penyuapan penegak hukum yang sangat terjadi umum di Indonesia dengan tujuan meringankan bahwa menghapus hukuman, melegalkan yang ilegal untuk merubah atau menyediakan suatu peraturan. Korupsi suap untuk hukum bukan hal yang jarang terjadi. Kemudian melakukan suap hukum yang terjadi di Indonesia menggambarkan betapa lemahnya penegakan hukum di negara ini. Keempat, faktor interpersonal. Faktor ini merupakan perluasan dari ketiga faktor yang di atas, di mana penyebab tindakan korupsi adalah karena sifat manusia yang tidak pernah puas, minimnya moral masyarakat Indonesia, dan gaya hidup yang tinggi. Kasus korupsi di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan, namun seiring berjalannya waktu, peluang yang kita miliki untuk memberantas korupsi pun sangat besar. Adapun strategi pemberantasan korupsi, upaya menangani korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat terus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, yaitu memahami hal yang menjadi penyebab korupsi, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, aspek kuratifnya, dan meliputi berbau elemen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.